Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istica, saya dari akuntansi 2B. Selamat datang di video literasi teknologi. Di video kali ini saya akan membahas tentang mengenalkan literasi digital di era distribusi. So, enjoy video. Mengenalkan literasi digital di era distribusi, banyak orang dewasa ini menggunakan internet secara signifikan, mengubah gaya hidup maupun pandangan masyarakat dalam beberapa cara. Berbagai saluran tidak bisa lepas dari keberadaan internet, melalui dari aspek pribadi hingga komunitas. Beberapa komunitas, mulai dari lowongan pekerjaan, pribadi, perjalanan, seni, perpustakaan, gaya hidup, belanja, musik, olahraga, games, dan lainnya. Apapun saat ini bisa diakses melalui internet. Penggunaan internet juga mengubah tuntunan zaman dari waktu ke waktu, berlangsung cepat dan tanpa memandang apa dan siapapun, sehingga apa yang dinamakan dengan distribusi. Distribusi menurut pengguna untuk melakukan perubahan sejalan dengan tuntunan teknologi, dan apabila tidak segera beradaptasi, maka akan tertinggal jauh. Hal tersebut juga mengakibatkan efek dari penggunaan internet, baik itu efek positif maupun efek negatif. Akan tetapi, keberadaan pengguna tidak mengetahui konsekuensinya dalam penggunaan internet, tepat penggunaan, dan bijak dalam pemanfaatannya, menjadi dasar diperlukannya pengetahuan literasi digital atau digital literasi melalui kerangka internet sehat. Literasi digital atau dengan nama lain, digital literasi adalah kemampuan pengguna teknologi informasi dan komunikasi atau TIK untuk menemukan, mengevaluasi, memanfaatkan, membuat, dan mengkomunikasikan konten maupun informasi dengan kecakapan kognitif atau teknikal. Pengetahuan literasi digital yang baik juga perlu didukung kerangka internet yang sehat, sehingga apa yang hendak dikomunikasikan dapat terwujud dan sesuai dengan etika berkomunikasi secara digital. Harapan lainnya, penggunaan literasi digital yang sehat mampu menumbuhkan kreativitas pengguna internet yang sehat, sehingga juga mampu memberikan pendidikan internet sehat kepada generasi-generasi muda bangsa yang mampu meningkatkan harkat martabat bangsa. Rambu-rambu yang harus diperhatikan dalam penggunaan internet agar bisa tepat guna dan tepat pemanfaatannya. Yang pertama, perlindungan data pribadi. Bagaimana melakukan perlindungan ini? Ada 5, yaitu yang pertama, tidak membocorkan data pribadi kepada pihak lain. Kedua, membuat database data pribadi, lakukan secara manual maupun komputerisasi. Yang ketiga, tidak mengekspos data pribadi ke ranah publik baik online maupun offline. Yang keempat, mengedukasi seluruh pihak tentang pentingnya data pribadi. Yang terakhir, memperbarui antivirus pada komputer maupun ponsel pribadi. Kenapa data pribadi penting? Penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab bisa digunakan untuk membobol kartu kredit, melakukan penipuan, ataupun fitnah. Yang kedua, keamanan jaringan atau konektivitas. Bagaimana melakukan perlindungan ini? Yang pertama, selalu menggunakan antivirus dan aktif melakukan update. Yang kedua, menggunakan password yang tidak bisa diduga oleh pihak lain. Jangan gunakan tanggal lahir, gunakan kombinasi huruf dan angka atau huruf besar dan kecil. Yang ketiga, tidak mengunduh sembarangan
aplikasi terutama yang bajakan. Yang keempat, hindari sembarang mengeklik setuju atau konfir tanpa membaca terlebih dahulu, termasuk melalui WhatsApp dan sebagainya. Yang kelima, perbarui software yang dipakai. Yang keenam, gunakan browser yang sudah diperbarui. Yang terakhir, selalu backup data di berbagai tempat, bukan hanya satu. Kenapa hal ini penting? Tentu saja tanpa ada pemahaman tentang keamanan daring, maka siapa saja dapat dirugikan. Yang ketiga, serta privasi individu. Bagaimana melakukan perlindungan ini? Yang pertama, lebih baik tidak mengaktifkan share location, baik PC maupun personal gadget. Yang kedua, ajari anak-anak mengenal batasan wilayah pribadi. Yang ketiga, hindari mengekspos data pribadi kita, terutama di medsos. Yang keempat, jaga kerahasiaan password. Yang kelima, jangan biarkan orang lain melacakmu. Yang keenam, tolak ajakan foto telanjang atau setengah telanjang baik offline maupun online. Yang terakhir, jangan mudah percaya teman yang baru dikenal melalui medsos. Penting dikarenakan apabila privasinya dilanggar, maka haknya sebagai manusia dilanggar. Dengan menjaga privasi individu, maka juga memberikan keselamatan bagi individu tersebut. Kerangka literasi digital Indonesia yaitu dibagi menjadi 3. Ada proteksi juga dibagi menjadi 3. Ada perlindungan data pribadi, keamanan daring, privasi individu, dan yang kedua itu ada hak-hak. Hak-hak juga dibagi menjadi 3, yaitu ada kebebasan berekspresi, kedua kekayaan intelektual, yang terakhir aktivisme sosial, dan yang ketiga itu pemberdayaan. Pemberdayaan juga dibagi menjadi 3, ada jurnalisme warga, kewirausahaan, dan etika informasi. Yang kedua, hak-hak atau rights. Setiap warganet atau pengguna internet memiliki hak mendasar layaknya HAM. Yang pertama itu ada kebebasan berekspresi. Hal ini merupakan kebebasan untuk mengekspresikan ide, gagasan maupun pendapatnya secara bebas melalui ucapan, tulisan maupun komunikasi bentuk lain yang dilakukan tanpa melanggar hak orang lain. Yang kedua, kekayaan intelektual, hasil pemikiran seperti penemuan, karya seni, literatur, desain, simbol, nama, foto maupun gambar yang digunakan secara komersil maupun tidak komersil. Bagaimana melakukannya? Yaitu selalu sertakan kredit dari nama penciptanya, meminta izin kepada pencipta sebelum menyebarluaskan suatu berita atau karya dari orang lain, mendaftarkan hak cipta terhadap karyanya kepada institusi maupun lembaga yang kompeten. Yang ketiga, ada hak untuk berkumpul atau aktivisme sosial. Yang ketiga, ada pemberdayaan atau empowerment. Internet membantu penggunanya untuk menghasilkan karya serta kinerja yang lebih produktif dan bermakna bagi dirinya. Selain itu, juga harus diperhatikan masalah etika informasi yang berkaitan dengan tantangan hoaks di informasi dan ujaran kebencian, serta usaha untuk memilih informasi maupun think before posting. Jenis-jenis pemberdayaan yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada jurnalisme warga, yang kedua ada kewirausahaan, dan yang terakhir ada etika informasi. Jurnalisme warga
yaitu aktivitas partisipasi warganet dalam bentuk analisa, laporan, serta menyampaikan informasi dan berita melalui berbagai aplikasi online. Contoh, mewartakan ragam kuliner, membuat resensi buku, dan lainnya. Yang kedua ada pengertian kewirausahaan, kemampuan dan keinginan untuk mengembangkan usahanya melalui aplikasi online dalam rangka memperoleh keuntungan, misal UMKM online, marketplace online, startup digital. Yang ketiga ada etika informasi, yaitu kesadaran untuk mengevaluasi berbagai isu yang terjadi yang terkait penyebaran data elektronik, yang mencakup di dalamnya kemampuan untuk menyaring hoaks, memilih informasi, dan bagaimana menyampaikan informasi yang baik. Conclusion: pengetahuan dan memahami literasi digital, mengetahui mana yang perlu disebarluaskan dan mana yang harus disimpan sendiri, mengetahui hak-hak pengguna internet lainnya, pengetahuan batasan dalam penggunaan internet, sehingga dapat menciptakan kehidupan dunia maya aman dan nyaman serta mampu memberikan edukasi maupun informasi yang dibutuhkan. Literasi digital tidak semata-mata menguasai teknologi komputer dan keterampilan penggunaan internet belaka, melainkan lebih luas, yakni memadukan dan literasi dan digital. Sekarang sudah berada di akhir video. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.